Baik, perkenalkan nama saya Hendrianus, NIM 1810416684, jurusan Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, hari atau tanggal Selasa 21 Juli 2020. Kelas A3 Pagi Manajemen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Analisis Lingkungan Bisnis. 1. Jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Teknologi, E. Etika atau lingkungan, F. Legal atau hukum. Jawaban A. Ekonomi. Lingkungan ekonomi bisnis merupakan satu situasi dan kondisi ruang, waktu, langsung realitas yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dengan satuan moneter untuk menjalankan usaha baik profit maupun non-profit. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internal beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Perubahan ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Stabilitas ekonomi. Stabilitas adalah kondisi di mana jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi di dalamnya tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Faktor-faktor yang dapat mengancam stabilitas ekonomi: inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, pengangguran, sumber daya, dan produk. Pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat beragam. B. Politik. Dalam berbisnis, melewati penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini perempuan sisa karena perubahan dalam suatu tindakan juga kebijakan politik di suatu negara bisa menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan kemajuan negara tersebut. C. Sosial. Bisnis sebagai suatu entitas letaknya berada di tengah-tengah lingkungan bisnis, di mana setiap perubahan dalam lingkungan tersebut akan berpengaruh cara-cara dalam bertindak. Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi kemampuan adaptasi organisasi yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan atau kegagalan bisnis. Mempunyai arti yang sangat penting dalam dunia bisnis. Apabila lingkungan sosial mempunyai arti yang sangat penting dalam dunia bisnis. D. Teknologi. Saat ini teknologi pun mulai menyapa ranah bisnis. Alasannya: 1. Kemudian teknologi dianggap menjadi pintu untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Sebab semua orang kini menggunakan teknologi sebagai suatu kebutuhan, maka menyebarkan bisnis lewat teknologi adalah sebuah keniscayaan untuk menaikkan keterkenalan bisnis yang digeluti. E. Etika atau lingkungan. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sangat harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang berat bagi masyarakat sekitar juga. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan
Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut, perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi, dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, legal atau hukum. Lingkungan politik negara merupakan masalah penting bagi pemasar internasional. Hukum internasional mengakui hak kedaulatan bangsa untuk mengizinkan atau menolak perusahaan asing bagi melakukan bisnis. Soal bagian 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi, atau juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentuan nilai harga barang dan jasa, yaitu produksi, pemasaran, konsumsi. Strategi pemasaran menurut para ahli, beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi strategi marketing. Di antaranya adalah Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis terhadap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. 2. Kurs. Menurut Kurs 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kebisnisan elemen dari marketing, mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. 3. Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana dalamnya terdapat strategi rinci mengenal pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Soal bagian 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Strategi non-pasar ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Lobi politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobi yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan, terutama dari pemerintah. Kelompok lobi melobi perusahaan dengan pergi ke media, stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Soal yang keempat, jelaskan konsep 4 dalam menganalisis lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis, maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Lingkungan eksternal
adalah faktor-faktor yang berbeda di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana-perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Komponen analisis lingkungan bisnis. A. Scanning, mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. B. Monitoring, mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. C. Forecasting, mengembangkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Assessing, menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Soal bagian 5, cobalah saudara cari buku. Soal bagian 5, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Buku tips untuk menjadi pembisnis sukses. Judul buku The Magic of the Thinking Big dari David J. Schwab. Jumlah halaman 228. Isi buku ini mengajak pembaca untuk berpikir besar sehingga dapat mencapai kesuksesan. Kesuksesan tidak ditentukan oleh ukuran otak, melainkan ukuran pikiran seseorang. Melalui buku ini, David J. Schwab memberikan contoh-contoh kasus yang membuktikan bahwa ukuran akun bank, kebahagiaan, dan kepuasan seseorang ditentukan oleh ukuran pikirannya. Bab pertama, The Magic of Thinking Big. Dimulai dari definisi kesuksesan. Sukses memiliki banyak arti positif seperti kelimpahan harta, penghormatan, kebebasan, menghargai diri sendiri, dan kemenangan. Percayalah, kamu dapat memindahkan gunung dan kamu dapat melakukannya. Orang sering bingung membedakan angan-angan dengan percaya. Seseorang berangan-angan memindahkan gunung dengan berkata, "Gunung, pindahlah." Angan-angan tersebut tidak akan terjadi. Aksi akan mengubah emosi. Bahkan seorang yang pemalu akan dapat menjadi percaya diri dengan melakukan tindakan ini. Melakukan jabat tangan yang bersahabat, melihat orang lain secara langsung dan berkata, "Senang bertemu denganmu." Latihan untuk membangun kepercayaan diri. Duduk di bangku depan. Latihan kontak mata. Berjalan 25% lebih cepat. Latihan speak up, smile big. Pada saat sukses menjadi perhatian kita, yang menjadi ukuran buku lah gelar akademik atau latar belakang keluarga. Pemikiran kreatif, yaitu mau menerima ide-ide baru. Be experimental. Person, menjadi orang yang progresif, bukan regresif. Bertanya setiap hari pada diri sendiri, bagaimana cara melakukan lebih baik? Bagaimana saya dapat melakukan lebih banyak? Latihan bertanya dan mendengarkan. Perlebar pemikiran dengan berbaur dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan dan hobi yang berbeda. Berpakaianlah dengan benar karena akan mempengaruhi pikiranmu. Gunakanlah pakaian untuk meningkatkan percaya diri. Seorang profesor pernah berkata saat akan menghadapi ujian, "Belilah dasi baru, setrika pakaian, dan sepatu yang mengkilap." Berpikirlah bahwa pekerjaan yang kamu
kamu lakukan penting. Orang yang sangat berpikir bahwa pekerjaannya penting akan melakukan pekerjaannya secara lebih baik. Orang yang melakukan pekerjaan lebih baik akan mendapatkan promosi dan gaji yang lebih baik. Menjual dirimu pada dirimu sendiri artinya temukanlah hal terbaik dari dirimu yang dapat kamu lakukan. Berbicaralah di depan cermin tentang hal tersebut. Lakukan setiap hari. Tanyakanlah dalam setiap hari, apa yang dilakukan orang penting dalam situasi seperti ini. Cara kita berpikir tercermin dalam tindakan dan tingkah laku kita. Kita membaca tingkah laku seseorang dari bahasa tubuh, ekspresi, dan nada bicara. Temukanlah 3 tingkah laku berikut. Temukanlah tingkah laku saya aktif, antusias, seorang profesor yang mengajar dengan nada datar dan tidak bersemangat akan membuat siswanya bosan. Sekian dan terima kasih.